agamamu, yang memanggil Yesus Tuhan itu agama Islam atau Kristen? Yang memanggil Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah Tritunggal itu adalah kami orang. Bagus. Berarti yang diusir di sini? Yang diusir di sini adalah manusia yang melakukan tindakan perbuatan jahat. Jelas? Itu siapa? Agamanya apa? Tidak ada menyebutkan agama Kristen, agama Islam. Yang memanggil Yesus Tuhan agama apa? Yang memanggil Yesus Tuhan Kristus adalah orang yang percaya kepadanya dan mengimani setiap iman. Agamanya apa? Agamanya apa? Tidak ada sebut kata Kristen. Iya, maksudnya agama mana yang memanggil Yesus Tuhan? Kalau di dalam kitab suci tidak ada tulis kata Kristen atau Islam, jangan coba-coba menambah, mengurangi, jangan coba-coba saudaraku. Seolah-olah saya tidak tanya ada tertulis atau tidak ada tertulis, saya tanya kepada mulutmu yang dekat dengan otakmu itu yang kutanya, kupingmu, masuk perkataan saya di kupingmu. Yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. ya Bang siapa nih? Bang Darman, coba Bang siapa nih? Bang Juma nih, makasih banyak. Kita argumentasi yang baik, tapi tetap saya menjaga menghargaimu saudaraku. Saya nggak mau menyinggung perasaanmu tentang kitab sucimu. Oh, tidak bisa. Kalau kebenaran harus diterapi orangnya, harus diruqyah. Harus diterapkan, maka apa supaya orang itu tidak, kalau kau sayang ke saya, cinta ke saya, kasih kepada saya. Ketika saya tersesat, ingatkan saya. Jangan kau biarkan saya tersesat. Itu baru namanya kasih, itu baru namanya cinta. Ini yang saya lakukan terhadapmu. Coba, betapa beratnya mulutmu mengatakan, Bung, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kamu nggak mau jawab. Kenapa? Karena kau dalam kesesatan. Kasih sekali. Sekarang kuulang kalau begitu, Bung. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Agama apa agamanya? Siapa yang memanggil Yesus dengan agama Tuhan? Begitu? Dengan nama Tuhan gitu? Iya. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan Yesus? Itu agamanya apa? Coba ulang lagi Bang. Haleluya. Alamak. Tengoklah kan, tengoklah kesesatan itu nyata kesesatan itu. Apa susahnya? Siapa yang memanggil kemudian Allah dengan panggilan Subhanahu wa Ta'ala? Islam. Nah, itu karena benar, pede, percaya diri, bukan kebohongan, bukan dusta, bukan penyesatan. Kalau saya tanya samamu, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Sampai besok lusa tak ada jawaban. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu sebagai penyembah bintang timur? Haleluya. Apalagi? Abangku yang baik hati sudah apa belum? Ya sudah, untuk sementara. Begitu kau ngomong salah pasti nyeluk. Pasti nyeletuk lagi saya ngajarin. Iya, aku ajarin lagi yang benar. Nah, jawab. Jangan ajaran yang benar dong Bang. Agama saya kan sudah baik, sudah benar, sudah baik. Agama apa? Agamanya baik, yang memanggil Yesus Tuhan diusir kok baik pula. Yang diusir di sini adalah orang Kristen kok dibilangnya baik. Kan rusak otaknya saudara ini. Saya tanya abang dulu, di situ ada tulisan kata Kristen nggak atau agama apa? Tidak ada kata Kristen di sini, tapi Bung, kalau anda dikatakan begini, ada makhluk unik, perutnya besar, matanya bulat, hidungnya pesek. Siapakah itu? Bom, pasti betul itu. Meskipun tidak disebut namanya. Begini juga. Ada orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Agamanya tidak disebutkan, tapi itu sudah indikasinya sudah sangat jelas. Maka orang gila aja yang tidak tahu kalau ini adalah Kristen. Artinya mengangkat dirinya sebagai seorang penulis ini atau penulis kitab suci saya begitu atau bagaimana? Jadi siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan dan siapa yang bermujizat pakai nama Yesus?
Yang memanggil Yesus Tuhan dan Juru Selamat adalah dua. Satu, orang yang percaya. Yang kedua, orang yang tidak percaya. Ketika orang percaya, mana ada orang yang tidak percaya kemudian memanggil nama Yesus dan panggilan Tuhan mengusir setan pakai nama Yesus? Ada gila-gilanya orang ini. Lu yang gila kali bang. Siapa orang yang tidak percaya Yesus mengusir setan pakai nama Yesus? Siapa? Orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Dia mengiman Allah Bapa. Itu siapa? Kalau kita berbicara mengenai agama, agamanya apa? Kalau saya tanya dulu, memang Tuhan datang bawa agama ya? Iya. inilah ya. Ini kalau ular beluda ini begitu. Ular beluda itu begini cara diskusinya. Sudah jelas-jelas ada yang disebut Kristen, ada yang disebut Islam. Tinggal kau jawab, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, Islam atau Kristen? Lari kemana-mana. Kenapa? Karena Anda sedang melindungi bintang timur. Anda tidak ingin pengikut dan penyembah bintang timur itu berkurang, maka segala upaya Anda lakukan. Coba. Bang Juma yang baik, jangan terlalu sensi dengan agama orang Kristen, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang memanggil Yesus dan panggilan Tuhan? Kok sensi pula? Saya sudah jawab ditanya. Agama apa agamanya orang yang memanggil Yesus Tuhan itu? Agama apa agamanya? Jangan juga begitulah, Bang. Iya. Cik boleh bicara juga ini? Alamak. Ya, saudara Manda Tonale, kalau sudah tak sanggup lambaikan tangan, itu masih ada saudara yang lain. Tidak ada yang tidak sanggup. Setiap firman Tuhan itu pasti digenapi dan pasti disanggup. Oke. Sekarang saya tanya kalau begitu. Benar belum, Bang? Coba lu baca dulu, lu pelajari dulu kitab Al-Qur'anmu. Kalau sudah benar, cukup imani. Jangan menyinggung agama orang lain lagi, Bang. Jadi maksudmu umat Islam cukup belajar Al-Qur'an, biarkan orang Kristen memurtadkan anak-anak Islam gitu. Begini gitu. Ini kan gitu maksudmu. Ya, begini ya Bangku, saya tidak diajarkan seperti apa yang lu mengeluarkan statement untuk mengarahkan saya. Tidak bisa. Di dalam Bibelmu berarti kau tidak belajar. Perintahnya, ajarkanlah Injil kepada seluruh manusia. Itu jelas itu. Saya manusia, Islam manusia. Berarti kami itu mau diinjilin. Itu perintah di Bibel. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu perintah di Bibel. Para kalilah gak belajar orang ini, gak belajar. Saya nggak belajar, Bang Juma udah belajar, berarti Bang Juma udah pintar, betul ya? Ya, Bang. Ya, makanya jangan larang saya membahas Bibel. Berarti Tuhan juga memberikan hikmat buat Bang Juma, memberikan suatu iman yang betul. Baik untuk tidak. Benar sekali. Jadi Tuhannya Yesus memberikan hikmat kepada saya untuk menyampaikan kebenaran itu kepada Anda. Terima kasih Bang Juma. Begitu dari tadi, berterima kasih, salim, cium tangan, cuci kaki, pulang. Kayak gitu. Biarkan lagi yang lain. Ya Bang Juma yang baik, Tuhan memberkatimu. Terima kasih sudah menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya secara tidak langsung ular beludak betul-betul haleluya. Memang betul-betul ini penyesat. Coba lihat. Terima kasih telah menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Betul-betul penyesat. Udah kamu diam, kamu nggak berkompeten. Silakan Mr. apa ini, Mr. Penus. Ya, Bang Manda udah ya, Bang Manda ya. Makin aneh ya Bang Manda di sini. Izin ya Bang Manda ya, makasih banyak. Oke, saya sapa dulu ya. Bang Mr. Pens, selamat siang. Ya. Selamat siang Bang. Oke, ada yang mau ditanggapi dari argumen Bang ini? Iya, jadi gini, ini kan forum diskusi namanya. Jadi tidak apa-apa kalau membahas masing-masing kitab gitu. Artinya tidak ada saling menyinggung, saling apa. Yang penting kan kita mau mencari kebenaran. Ya, silakan Bang. Disampaikan Zuma tadi. Nah ini judulnya tadi, Yesus siapa? Oi. Iya. Enggak gitu iramanya. Itu irama diskriminasi. Irama itu gini. Yesus siapa woi? Gitu. Jadi kan itu kan tinggal dari logat saja. Tergantung siapa logatnya. Logat Jakarta beda dengan logat Sulawesi, Bos. Jadi kalau orang Sulawesi bagaimana?
Sama tadi yang saya bilang kan saya orang Sulawesi. Kalau itu Oke. logat Bandung. Oke, Jadi lanjut, orang ya. Sulawesi ini bacanya gimana bang? Intonasinya itu gimana? Yesus woi. Yesus woi. Yesus siapa? Enggak gitu juga. Kalau orang Sulawesi itu bacanya enggak kayak gitu. Nah, Siapa kalau- Yesus? Oh, Jadi lanjut ya. gitu. Nah kalau versi orang Aceh bang bacanya gini. Yesus siapa woi? Lembut gitu. Serius. Nah, gitu. Enggak, saya kira lebih lembut orang Bandung. Kalau orang Bandung gimana? Artinya kalau orang Bandung. Si Yesus saha, itu orang Bandung tuh. Si Yesus saha. Saha. Oi. Selamat siang. Juma, saya mau menantang kita lanjut ya. head to head. Tapi keluar kau dari Komaleni, berani kau sama saya? Ini kamu ketawa. Allahmu aja nggak ada. Ada Allahmu. Ini begitu. kesempatan saya atau gimana nih? Hah? Allahmu aja Jadi nggak- maksudnya Allahmu tidak ada maksud sama seperti otakmu tak ada. maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan itu harus seperti Tuhan Anda gitu, lahir, Nah, netek, Makanya kamu dipotong jangan rambutnya, juga gitu, baru disebut memframing Anda Tuhan gitu. seperti dia gitu. Kira ini kesempatan saya atau bagaimana nih? Jadi Anda menginginkan Tuhan saya itu seperti Tuhan Anda gitu, Kamu ditampar, juga jangan menginginkan dilulahin, Tuhan orang seperti ditelanjangin. keinginanmu. Otakmu nggak ada. Nanti kalau saya tanya Iya, diam dulu, apa Bang. yang Diam ada dulu, di Bang. dalam Diam dulu. celana dalam Ini kan- Yesus, Anda bisa jawab. Saya kira ini kesempatan Lu saya, berani keluar gimana dari sih? kandang, ayo main kita berdua yuk. Ya di sini aja Bang, sini aja. Loh, Ini kesempatan saya kok, gimana ya? Ya itu teman saudara datang ngamuk-ngamuk dia gara-gara Tolong kehilangan bukan sempak. Dimit dulu lah, dimit dulu. Oke bang fans ngomong aja bang fans. Silakan diskusi dengan Gurunda ya. Ya kan gak enak Ini kalau biar kami aku mute ngomong, sampai hari ada kiamat juga nih. yang ngomong gitu. Ya jadi dari pertanyaan tadi ini topiknya, saya menganggap. fans, kamu diam dulu, saya Kristen. Saya mau menghadapi si Juma dulu. Saya udah lama cari-cari Iya. dia. Iya bang, tapi saya duluan ini, saya mau bicara dulu bang. Saya disuruhnya di sini. Iya. Masuk Sabar sama saya. Pelita, Ya, sabar saya Pelita. bicara Sabar. dulu bang. Habis saudara fans baru saudara Pelita. Ya, sabar. Duduk yang atur memang minapasung di situ. Ya. Semua di kota dilarang saling mendahului. Banyak ya. Ya, betul. Ya jadi giliran kuna. Ya, lanjut Ki. Jadi Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Itu kata malaikat di dalam Lukas 2 ayat 11. Itu Tuhan di Lukas 2 ayat 11. Itu clear. Oke. Itu kata malaikat, bukan kata manusia. ya lanjut. Lanjut. Ya. Terus Yesus sendiri bilang, Iya. kalau tadi disinggung masalah bintang timur, malah lebih besar dari bintang timur. Yesus bilang di dalam Yohanes 9 ayat 5. Yesus bilang apa? Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Wis. Nah ini sepertinya kalau seorang manusia tidak akan pernah berkata begitu, hanya Yesus yang berbicara seperti itu. Terus selanjutnya, Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau dari beberapa ayat ini dan masih banyak yang lainnya dan kemudian juga dari perbuatan-perbuatan Yesus itu sudah jelas menggambarkan bahwa dia ilahi. Ya sesuai dengan judul kita ini ya, Yesus siapa woi. Jadi kesimpulan saya adalah Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Sudah. Nah kemudian tadi dikatakan bahwa Tuhan, siapa yang menyebut Tuhan di dalam ayat mana tadi itu? Matius 7. Matius 7. Nah itu ada kaitannya dengan Filipi 2. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 10 sampai 11,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi pada saat penghakiman nanti, semua lidah siapapun dia tanpa kecuali akan menyebut Yesus Tuhan. Mr. Pen, jangan lama-lama. Tidak ada lihat agamanya. Jadi tidak melihat lagi nanti agamanya siapa, kamu dari mana. Pada saat penghakiman nanti, semua lidah akan menyebut Yesus Tuhan. Sekira itu clear, Pak? Oke. Ya. Udah? Yes. Oke, baik. Jadi gini, kalau kita berbicara di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat berkata bahwa telah lahir Tuhan, kan gitu ya. Jadi yang lahir ini Tuhan, jadi yang keluar itu Tuhan. Yang datang itu framingmu itu, Juma. Tahu aja ini. Ini Lukas 2 nomor 11 katanya tadi kan. Enggak ada uek-uek di situ, Juma, botol. Loh, kan dia bayi keluar. Loh, pecah bisulmu. Di komalmu sendiri pecah bisulmu. Loh. Loh, ini untuk membuktikan dia manusia atau kucing. Kan kalau kucing yang keluar. Oh, yang lahir ini kucing. Kalau dia yang lahir ini kambing. Tapi kucing. Karena dia manusia, berarti yang lahir ini manusia, kan gitu. Diam dulu. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Saya tidak membantah dalil ini. Lukas 2 nomor 11, telah lahir katanya Tuhan, kan? Oke, Tuhan yang lahir kan? Berarti yang keluar dari rahim Maria itu, diam dulu Jangan ngomong lagi. Katanya ajaran kasih itu diludahi mulutnya nggak bicara. Kamu kok belum diludahi juga ngomong. Diam dulu, kenapa? Saya belum meludahi mulutmu. Cuman bilang sama fan. Belum saya ludahi matamu kok kamu nyerocos. Katanya kasih. Lukas 2 nomor 11, saudaraku Pens, itu dikatakan telah lahir. Berarti yang keluar ke bumi dari rahim Maria itu adalah Tuhan menurut Lukas. Menurut malaikat. Menurut malaikat. Oke. Jadi orang Kristen begitu keluar dari rahimnya Maria, yang keluar ini apa? Tuhan kan? Ya. Berarti dia datang sebagai apa? Tuhan kan? Ya, Tuhan menjadi manusia, berupa manusia. Kenapa ditambah-tambahin lagi? Nah, di situ tidak ada Tuhan dalam rupa manusia, nggak ada. Ya kan dia kan berupanya manusia lahir kan? Berarti yang lahir ini manusia atau Tuhan sih? Tuhan menjadi manusia, nggak boleh dipotong itu. Nah, di mana dalilnya itu Tuhan menjadi manusia itu di mana dalilnya? Itu satu paket. Kata malaikat itu bilang Tuhan. Nah, kemudian Yohanes 1 ayat 14 dia menjadi manusia. Oh, begitu. Iya. Jadi Tuhan datang menjadi bukan Tuhan, gitu. Bukan. Jadi misalnya saya menjadi apa gitu, tetap saya ada. Begitu. Misalnya saudara berubah menjadi, berubah menjadi sapi. Berarti tadinya manusia berubah menjadi bukan manusia, betul? Tapi saya tetap manusia. Walaupun saya ada wujudnya menjadi sapi gitu. Mati Mija. Bagaimana itu? Iya. Namanya juga bumi natura gitu. Oh, berarti manusia berwujud sapi. Bukan, kita kembali ke Yesus saja lah. jadi Allah, Yesus adalah Firman yang turun ke bumi. Dia sebelum menjadi manusia itu dia adalah Firman. Oh, ya. Lalu bagaimana dengan manusia juga yang sebelum menjadi manusia adalah Firman? Gimana itu? Yang mana? Adam maksudnya? Kita ini, saya juga ini adalah Firman yang datang dalam rupa manusia. Oh, enggak, beda. Menurut Yesus, kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Ya, Anda belum baca silsilah Yesus. Yesus itu kalau berbicara silsilah, dia anaknya Adam. Iya, silsilah. Tapi sesungguhnya Yesus itu bukan dari dunia, tapi dia dari atas. Iya, kita semua ini bukan dari dunia, kita semua dari Tuhan, dari atas. Bukan, kita dari tanah. Kita diciptakan. Yesus juga dari tanah. Enggak lah, itu salah. Kalau dia tidak dari tanah, berarti dia tidak berasal dari rahimnya Maria.
berkembang dia di dalam. Makanya dia punya daging. Dia hanya difasilitasi saja, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Matemnya, masa ada Roh Kudus beranak? Bukan dikandung, ada kandungannya itu diseliputi oleh Roh Kudus sehingga sama seperti Yohanes Pembaptis, dalam rahim ibunya dia sudah penuh dengan Roh Kudus, begitu? Iya, tapi dia kan bukan Tuhan, bukan dari atas dia. Yesus itu kepenuhan Roh Kudus nanti di Pulau Patmos. Yohanes Pembaptis dia penuh Roh Kudus sejak dalam kandungan. Lebih hebat Yohanes berarti. Tidak ada bukti dia bahwa dia adalah Tuhan, tapi kalau Yesus kan ada. Yesus juga tidak ada bukti bahwa dia adalah Tuhan. Yang membuat Yesus itu menjadi Tuhan adalah Paulus. Itu pun setelah didatangi makhluk yang mengaku Yesus. Sebelumnya Yesus bukan Tuhan, enggak. Yesus lah yang datang itu, memang manggil Paulus. Dari apa buktinya, Bang? Buktinya dia berkata dari surga. Oh, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Anda tadi membawa Lukas 2 nomor 11 yang berkata malaikat. Saya bawa Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, orang-orang Galilea kepada orang-orang Galilea, hai orang-orang Galilea, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihatnya terangkat ke langit. Berarti dia datang dengan dagingnya untuk yang kedua kalinya menurut malaikat. Berarti dia datang bukan hanya suara saja. Berarti dia mengaku, akulah Yesus yang kau niaya. Itu siapa? Itu kan bukan datang yang kedua kalinya. Lalu datang ke berapa kalinya itu? Pada saat zaman akhir. Kan Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab jadi akan Yesus banyak. Walaupun dia ada di surga, tetap dia ada di mana-mana. Mati mija. Di mana lagi dalilnya itu? Kan dia kan Tuhan. Ya itu ketuhanan. Sama kalau saya pun mengatakan tukul itu ada di mana-mana. Terus Anda mengatakan mana dalilnya? Saya tinggal jawab. Nah, itu kan Tuhan. Sama kan? Tapi apakah tukul pernah mengajarkan itu? Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Kan tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Tapi Anda mengimani seperti itu karena Anda percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Siapa itu makhluk? Ya, itulah yang disebut bintang timur. Bintang timur itu adalah Lucifer. Terus siapa Lucifer? Iblis. Nah, terus iblis itu siapa? Iblis itu adalah menurut Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15, malaikat yang memberontak ingin menyamai Tuhan. Nah, berarti kan bukan Yesus kan? Yesus Anda katakan tadi, Yesus kan dia Tuhan. Yesus Tuhan. Nah, iya. itu berarti dia menyamai padahal dia manusia kan? Anda sendiri mengatakan dia manusia. Tidak ada yang bisa bantah bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus yang bantah. Apa Bang Suma bisa bantah bahwa Yesus itu Tuhan? Yesus yang bantah sendiri itu. Oh, enggak, artinya dari pernyataan kalian itu, apakah kalian bisa membantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan karena Yesus manusia. Berarti lebih hebat kalian daripada malaikat dong? Bukan, kalian yang lebih hebat daripada Yesus. Loh, malaikat kan bilang Yesus Tuhan, bagaimana ini? Yang mengatakan malaikat itu kan Lukas. Bukan, malaikat itu kan pernyataan malaikat sendiri yang mengatakan, kata malaikat. Siapa yang mengatakan bahwa malaikat berkata demikian? Di dalam kan ditulis di situ. Siapa yang tulis? Siapa yang tulis apa? Yang lalu kata malaikat itu kepada yang menulis itu siapa? Malaikat. Siapa yang menulis di situ? Loh, kok siapa yang menulis? Ini kan pernyataannya kita lihat. Lalu pernyataannya siapa? Dia tidak bilang saya lah yang menulis itu, lalu kata kita. Enggak, buku Lukas ini yang nulis siapa, Bang? Tidak ada yang begitu. Ini pernyataan firman yang ternyata. Ini yang menulis kitab Lukas ini siapa? Dan sejarah. Yang menulis kitab Lukas ini siapa? Maksudnya kalau yang menulis itu karangan? Bukan, saya tanya, ini Lukas menulis, ya kan? Dia menulis sesuai dengan fakta. Iya. Apakah Lukas kemudian melihat malaikat? Bisa jadi. Oh, baru bisa jadi. Ya kan tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Nah, Yesus pernah nggak berkata-kata seperti itu kepada Lukas? Artinya kalian ini bagaimana? Memang apa yang dikatakan malaikat itu terbantahkan maksudnya?
Bukan. Itu tidak benar. Bukan. Di dalam dengar Bang. Begini saja. Tolong dia pahami dulu. Kalau memang kalian anggap itu tidak benar, bilang tidak benar. Jelas itu tidak benar karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus itu mengaku sebagai anak manusia. Iya, istilahnya anak manusia itu karena dia dilahirkan. Nah, berarti Anda lebih tahu daripada Yesus. Yesusnya mengatakan dirinya anak manusia kok. Kira-kira yang lebih tinggi ilmunya Yesus atau saudara saya ini? Maksudnya ilmunya? Yesus kan Yesus mengaku sebagai anak manusia, tapi segala-galanya. Itu Yesus segala-galanya. Dari mana Anda tahu? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Kalau bukan dia, tidak ada yang tercipta. Kata siapa? Itu dalam Yohanes 1 ayat. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan? Kenapa harus orang lain? Nah, itu kan namanya juga menulis ini, dia menceritakan yang sebenarnya bahwa Yesus adalah firman. Yesus berkata bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, mana perkataan Yesus bahwa akulah yang menciptakan segala-galanya, mana perkataan Yesus? Terus kalau dibilang aku adalah terang dunia, Yesus sendiri yang mengatakan aku adalah Yesus terang mengatakan dia adalah terang dunia. Nah. Oke. Kalau Yesus mengatakan dia adalah terang dunia, berarti dia matahari. Kalau dia mengatakan dirinya matahari, berarti dia bintang timur. Kalau dia mengatakan dirinya bintang timur, berarti dia mengakui dirinya Lucifer, berarti dia mengaku iblis. Terang dunia di sini maksudnya cocok Mi, terang dunia itu kan matahari, kegelapan. Kegelapan itu identik dengan iblis, identik dengan setan. Iblis itu dengan gua. Iblis itu di dalam Yesaya mengaku sebagai bintang timur. Bintang timur. Itu kan bintang timur pada saat orang Majus datang dia melihat justru itu. Coba Anda lihat dalam Lukas 10 nomor 18. Yesus melihat ada iblis yang jatuh dari langit seperti cahaya. Cahaya itu terang kan? Nah, terus? Nah, berarti iblis sama dengan terang. Kalau dia katakan terang dunia berarti iblis. Kan begitu? Beda pemahamannya kita. Kalau begitu 2 Yohanes 1 nomor 7 bagaimana itu? Antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Tadi katanya datang sebagai Tuhan. Yang mana yang benar? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Nah, yang mana yang benar ini? Yesus datang sebagai Tuhan atau Yesus datang sebagai? Benar dua-dua. Macam ya? Iya kan? Dia kan menjadi manusia. Jadi Yesus itu menjadi manusia selama 33 tahun saja. Yang mana yang benar? Yesus datang sebagai Tuhan atau Yesus datang sebagai manusia? Yang benar yang mana? Yesus datang sebagai Tuhan menjelma menjadi manusia. Mati meja. Iya, selama 33 tahun. Berarti Yesus datang selama dia ada di dunia, dia adalah manusia. Berarti dia datang sebagai Berarti dia datang sebagai bukan Tuhan. Bukan, salah itu. Loh, begini, dia kan awalnya kan Tuhan. Terus dia datang menjadi manusia. Manusia Firman, Tuhan atau bukan? Firman. Ya, iya. Dia datang manusia ini Tuhan manusia. Atau bukan? Dia menjadi manusia. Iya, manusia ini Tuhan atau bukan? Tapi ketuhanannya tidak nol, begitu. Iya, saya tanya, manusia ini Tuhan atau bukan? Ya namanya manusia. Berarti manusia. Bukan Tuhan kan? Tapi ketuhanannya tetap ada. Itu tapinya nanti Pi. Yang sekarang ini yang kita lihat manusianya Tuhan atau bukan? Selama 33 tahun dia manusia. Oke, berarti selama 33 tahun dia bukan Tuhan. Oh, tadi saya bilang tidak nol. Bagaimana kamu bilang lagi? Berarti setengah aja ketuhanannya. Selama 33 tahun setengah aja ketuhanannya. Tetap 100%. Tidak bisa 100%, saudara. Tak bisa. Karena tadi saudara. Karena tunggu dulu. Rumus kami itu di Kristen 1 tambah 1 sama dengan 1. Tahu nggak itu artinya 1 tambah 1 sama dengan 1? Saya tahu.
Nah, itu dia. Berarti tidak boleh kamu bilang 50% saja, Anda bisa. Artinya salah. Itu artinya. Karena hanya anak TK, coba Anda tanya anak TK, 1 tambah 1 berapa? Pasti dia bilang 2. Nah, dalam Kristen kan 1 tambah 1 sama itu dengan berarti 1. Kristen pengetahuannya tentang matematika lebih rendah dari anak TK. Apa maksudnya itu? Maksudnya masa tambah 1 sama dengan 1? Nah, itu dia. Artinya kan kamu tidak tahu. Iya, artinya kalau kita mau masuk Kristen harus dimatikan akal dulu kan? Bukan, maksudnya itu 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 suami tambah 1 istri itu sama dengan 1 daging. Mati meja. Tidak nyambung itu, Bang. Oke, sekarang begini. Sekarang begini. Oke, terserahlah dengan rumusan Anda. Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos datang mengosongkan diri kan? Ya. Berarti sudah tidak ada ketuhanan di situ kan? Mengosongkan diri itu berarti dia menyimpan di atas dia kekuasaannya, kemudian turun sebagai manusia. Kekuasaannya disimpan di atas. Tunggu dulu, kalau dia datang sebagai Theos, tidak bisa hancur kita. Iya, jadi ketuhanannya disimpan di atas. Begitu loh. Ketuhanannya disimpan di atas. Bukan disimpan di atas, dia akan namanya Tuhan ada di mana-mana. Loh, tadi katanya di Efesus Filipi 2 ini dia kosongkan dirinya menjadi manusia. Nah, berarti pada saat dia manusia kosong kan ketuhanannya? Aduh. Kan dalilnya begitu, Abang. Jadi saya bilang ketika dia menjadi manusia berarti ketuhanan tidak nol. Loh, kan begitu, kan saya sudah bilang dari tadi. Saudaraku, dalilnya mengatakan dia mengosongkan diri. Kita mau kemana lagi kalau dia sudah kosongkan diri? Mau kemana kita? Di dalam diri manusia itu dia kosong. Iya, cocok nih. Yang saya bilang itu di dalam kitab saudara Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7, nomor 8 diterangkan bahwa Theos datang tidak mempertahankan keteosannya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia dan sama dengan manusia. Berarti jangan kata berarti ini benar kan? Benar ini kan? Ini dalilnya begitu bunyinya. Saya tidak berarti benar. Iya, begitu dalilnya. Justru kalau ini benar, berarti Yesus itu pada dirinya sudah kekosongan Tuhan. Berarti itu kan tafsiran Anda itu. Loh, ini dalilnya mengatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri atau tidak? Itu benar kan? Benar itu kan? Berarti dia mengosongkan diri kan? Tunggu dulu, kenapa dia mengosongkan diri? Karena dia manusia. Oh bukan. Karena kalau dia tidak mengosongkan diri, hancur semua manusia. Kalau ketemu dengan kata lain, Anda telah membenarkan bahwa Yesus itu pada dirinya sudah tidak ada lagi ketuhanan karena sudah kosong. Coba bilang. Dalilnya tadi barusan kita baca sama-sama. Diri berarti dia tidak membawa itu segala kemuliaannya. Iya, dia tidak membawa aspek ketuhanannya. Tetapi mengosongkan dirinya menjadi manusia. Sekarang yang kita mau percaya sekarang, Yesus yang 30 tahun yang ada di dunia itu manusia 100%. Itu manusia 100%. Tidak ada lagi, nggak ada ke sisi ketuhanannya berdasarkan Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Betul? Enggak lah, itu salah itu. Jadi siapa yang dimaksud Filipi 2 6 nomor 8 ini? Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Siapa yang dimaksud? Yesus kah atau Paulus? Yesus sendiri, tapi Yesus. Berarti ceritanya yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos telah mengosongkan dirinya sendiri dan Theos mengambil rupa seorang hamba dan Theos menjadi sama dengan manusia. Manusia ada nggak sisi ketuhanannya? Saya jelaskan dulu sedikit. Kenapa dia bisa begitu? Yesus itu tidak mau mengajarkan kesombongan. Oke, terserah lah. Bangku ini terserah mau ambil apapun terserah. Yang pasti berdasarkan Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Saya menjelaskan, Bos. Jadi dia datang itu untuk mengajarkan tentang kerendahan hati. Artinya kan dia turun ke dalam, bayangkan dia lahir di palungan kan? Iya, bayangkan Miki, saya tidak ji. Ya.
Begitu, jadi dia memang mengosongkan segala yang dia miliki. Tuh. Dia mengosongkan diri kan? Karena kalau dia datang dalam kemuliaan, mati meja. Nah itu hancur kita. Berarti Tuhan Anda meninggalkan hakikat ketuhanannya, lalu turun ke dunia menjadi manusia biasa, betul? Ya, manusia mulia. Ya, mulia. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, melainkan menjadi manusia. Berarti pensiun dini, Ki. Selama 33 tahun Tuhan Anda pensiun menjadi Tuhan, mengosongkan dirinya menjadi manusia, sama seperti Bang Zuma. Begitu? Setuju? Itu ternyata kalau memang itu kalian anggap benar, katakanlah itu 33 tahun dia mengosongkan dirinya. Dia seperti biasa. 33 tahun saja. Dengan ribuan tahun yang sekarang ini bagaimana? Ya, berarti kita simpulkan dulu, sembahan dari saudara Kristen itu pernah pensiunkan dirinya menjadi Tuhan dengan menjadi makhluk berupa manusia. Betul? Tidak ada kata pensiun di situ, tidak ada. Mengosongkan diri, saudara, ibaratkan jenderal, dia tanggalkan semua pangkat-pangkatnya lalu menjadi petani biasa. Kan begitu? Berarti dia bukan pensiun, tapi kan dia bekerja. Iya, dia jadi manusia, bukan jadi Tuhan lagi dia. Jadi manusia, Kiko dong. Guru, dia jadi sahabat. Jadi ada tukang kayu. Nah, begitu memang. Berarti pada saat itu dia statusnya Tuhan atau manusia? Dan itu kan fakta sejarah. Iya, itu fakta. Yesus itu manusia, itu fakta. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi makhluk. Betul? Iya kan namanya pernah. Ya, pernah. Ya, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan, betul? Yang mana kita mau bandingkan sekarang? Yang pernah menjadi manusia hanya 33 tahun? Diiyakan dulu, saudaraku. Tuhan saudara pernah tidak menjadi Tuhan selama 33 tahun. Ini kan fakta. Iya, fakta. Faktanya Tuhan saudara pernah menjadi bukan Tuhan selama 33 tahun. Betul? Itu fakta. Yesus itu turun ke bumi untuk menjadi manusia. Itu fakta. Ya, berarti menjadi bukan Tuhan. Betul? Itu. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Jangan dibelok-belokkan. Maksudnya bukan dibelokkan, justru diterangkan. Kan Yesus bukan Tuhan. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan selama 33 tahun. Menjadi manusia, kalau bukan Tuhan itu kan bisa. Ya, kalau menjadi manusia itu berarti bukan Tuhan itu, saudaraku, karena sudah jadi manusia. Sedangkan Tuhan Hosea 9 nomor 11 bukan manusia. Yesus manusia, berarti pada saat itu dia bukan Tuhan. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti selama 33 tahun menjadi Tuhan. Kan Tuhan Anda cuma satu. Tuhan satu ini menjadi bukan Tuhan selama 33 tahun. Mati dulu, begitu dia keluar dari kubur, baru kembali menjadi Tuhan Anda. Betul? Betul. Nah, begitu. Dah, selesai berarti kita. Gak ada masalah itu. Itu Tuhannya saudara Kristen. Sekarang begini. Ya. Menurut kepercayaan kalian. Ya. Sekarang ini kan Yesus kan di surga. Iya. Ya kan? Apakah dia setelah dia kembali ke surga itu dia bukan Tuhan? Dia tetap manusia. Di Bible juga mengatakan dia tetap manusia. Tidak pernah berubah jadi Tuhan dia. Ini saja dia hanya manusia. Di surga juga dia bukan manusia. Dia bukan Tuhan juga, Bang. Dia tetap manusia, Bang. Itu salah, keliru itu. Dalilnya ada loh. Keliru. Itu namanya keliru. Dalilnya ada, Bang. Karena dia kembali ke asalnya. Di mana asalnya? Ya dari surga itu. Dalilnya tetap dia manusia, nggak pernah berubah. Nggak ada itu. Kalau ada gimana? Nggak ada. Mana-mana coba buktikan. Oke. Dia duduk di sebelah kanan Bapak sebagai manusia. Kok sebagai manusia? Ya mungkin. Manusia. Dia tetap manusia, nggak pernah berubah dia. Sedikit pun dia. Tidak ada seperti itu. Ya, dalilnya jelas di dalam kitab saudara. Coba ada Bible di situ memang. Iya, tapi bukan manusia dibilang. Ada, Bang. Ada. Yesus itu tetap manusia.
Tidak pernah dia berubah. Tidak pernah. Kematian itu hanya selama 33 tahun. Tidak bisa, Bang. Saya terangkan begini. Dengar kan harus mati. Dengar dulu. Disitulah kemahakuasaan Allah ingin memperlihatkan kepada manusia seluruh dunia bahwa akan terjadi kebangkitan setelah kematian, dan itu Yesus sudah membuktikan itu. Oke, itu menurut iman saudara. Yesus memang terjadi dalam Alkitab kok. Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik ke langit, ke surga sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13. Duduk di surga di samping Theos, Markus 14 nomor 62 sebagai manusia. Turun lagi untuk yang kedua kalinya, Matius 16:27 sebagai manusia. Apalagi Ibrani 13 nomor 8, Yesus tetaplah manusia. Tidak ada. Di mana dia pernah berubah menjadi Tuhan? Di mana dalilnya? Masa ada Tuhan menjadi manusia baru tidak kembali ke Tuhan? Salah itu teori. Dalilnya, Bang. Coba baca. Dari awalnya dia Tuhan, dia kan hanya sebentar menjadi manusia, tidak selama-lamanya. Kita baca Markus 14 nomor 26 ya. 62 atau data berapa itu? 62 ya, 1462 kita baca ya teman-teman ya, supaya didengarkan. Markus 14 62. Markus 14. Iya. Nomor 62. Tunggu dulu pelan-pelan. Iya, pelan-pelan begini. Markus 14 nomor 62. Nomor 62. Iya. Di Taman Getsemani. Ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Baca makin nomor 62-nya. Ini kan Yesus di hadapan mahkamah agama, nah perikopnya. Iya. Baca makin. Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan kuasa. Anak manusia di tengah-tengah awan-awan di langit. Itu anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak apa di situ? Itu menjelaskan kepada penghakiman pada saat itu waktu Yesus. Dia di situ sebagai apa, Bang? Anak manusia. Anak manusia. Anak manusia. Berarti dia di langit di surga sebagai apa? Anak manusia atau apa? Anak manusia itu identik dengan anak Allah. Anak manusia itu identik dengan anak Allah. Kalau simbolnya Yesus itu, baik dia anak manusia maupun dia anak Allah tetap sama. Yang ngajari siapa? Yang ngajarkan begitu siapa? Ya, namanya memang begitu. Memang itu inilah yang saya bilang. Yesus. Inilah yang saya bilang, Bang. Yang mengajarkan abang itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Anak Allah. Begitu. Di mana pernah Yesus mengaku sebagai anak Allah? Adakah? Nah, aku dan Bapa kan satu. Ya, beda lagi tuh. Iya. Namanya kan dia menjadi turun ke bawah. Menjadi. Tidak ada toh? Tidak ada pengakuan Yesus, aku adalah anak Allah. Nggak ada kan? Ada, hanya di mana dalilnya? Ayo. Terlalu banyak jadi saya tidak bisa buka. Bayangkan saja, Bang, bayangkan dulu. Waktu Yesus itu dihakimi oleh imam besar pada saat itu di dalam Matius 26. Imam berkata begini. Demi Elohim yang hidup, katakanlah wahai Yesus kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Tuhan atau bukan? Apa jawab Yesus? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan maha kuasa yang datang di atas awan-awan di langit. Yesus mengatakan dia anak manusia kok. Apakah kamu anak Allah? Bukan. Saya anak manusia. Dia tidak bilang bukan. Dia tidak bilang bukan. Akan tetapi kamu sudah mengatakannya. Akan tetapi kamu akan melihat. Kamu akan melihat anak manusia, bukan anak Tuhan. Itu jawaban Yesus tadi. Yesus jawabannya akan tetapi. Ketika kamu dia telah mengatakannya. Ketika dia ditanya begitu, dia kan Yesus menjawab, kamu sudah mengatakannya. Akan tetapi. Nah, begitu. Iya, kamu sudah mengatakannya. Akan tetapi kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Artinya Yesus mengatakan dirinya sebagai apa di situ? Anak Tuhan atau anak manusia? Anak manusia itu karena bisa turun ke bumi. Nah, itu kan tafsirannya abangku ini. Itu kan tafsiran abang. Kan asalnya dia Allah.
Di bumi Anda katakan anak manusia. Lo duduk di sebelah kanan Bapak itu bukan di bumi lagi, tapi dia mengatakan dirinya sendiri anak manusia akan duduk di sebelah. Yesus itu disebut anak manusia karena pada saat dia masih ada di bumi. Lah, itu sudah di surga, Bang. Di anak manusia. Dia kan bicaranya pada saat itu di bumi. Kamu dia akan melihat kepada orang-orang banyak. Abang, karena kan dia disebut sebagai anak manusia. Kamu akan melihat anak manusia duduk. Kalau dia bilang aku anak Allah, nanti dia dilempari. Mati bija. Masa ada Tuhan takut dilempari batu? Iya, itu kan namanya Tuhan Yesus juga pakai apa namanya? Sembarang kita bilang nah lempar kita nanti orang itu kalau sembarang kita bilang. Seperti waktu dia didesak untuk bikin anggur. Orang kita bilang anu Bang, pitik anak-anai. Pitik anak-anai joren nanjo nggak pernah kule. Dia kan Yesus mengatakan, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Memang pada saat Yesus kan ada di bumi dia. Oke, dia Paeng. anak manusia. Oke, Paeng. Kubacakan Paeng satu dalil. Di ku kasih satu dalil. Nah, kita artikan sama saya. Lagi yang bertanya. Masa kita terus yang bertanya? Anda berkaitan dengan ini satu menit saja. Tapi yang lain clear yang lain. Ini masih ada kaitannya ini. Kan tadi kan Yesus mengatakan, yang tahapan yang kita bicarakan yang lewat ini kan clear toh. Di dunia dia manusia, ternyata duduk di langit di sampingnya Tuhan, anak manusia juga. Apanya Pi? Loh, itu dalilnya Enak menjual. Oke, kalau saudaraku menyangkal itu 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa nasib kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, dalam keadaannya yang sebenarnya Yesus ini apa? Tuhan atau manusia? Maksudnya 1 Yohanes apa tuh? 1 Yohanes ya? Iya, 1 Yohanes 3. Sudah bicara itu kan Yesus sudah ada di surga pada saat itu. Iya, cocok. Di sini dikatakan anak-anakku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata keadaan kita nanti. Tetapi tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Nah, Yesus ini sesungguhnya apa sih dalam keadaan yang sebenarnya? Dia ini apa? Manusia atau Tuhan? Keadaan sesungguhnya itu kalau dari awalnya kan dia asalnya dari Tuhan. Itu yang sesungguhnya. Berarti sesungguhnya Yesus itu Tuhan? Iya. Berarti kita juga Tuhan? Oh, bukan Tuhan. Sama seperti kan namanya sama. Mirip. Kan kalau misalnya Bang Cuma kata begini. Mati bija. Kayak Tuhan kau salia, kan begitu sama gitu. Ini di Kanada yang kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya, dan dalam keadaan sesungguhnya itu kita akan sama seperti Yesus. Sesungguhnya dia Tuhan. Kita akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus ini mirip. Identik, mirip. Berarti Yesus ini sama seperti kita. Kalau Yesus Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Tapi kalau Yesus manusia, benarlah karena kita juga manusia. Itu betul. Walaupun misalnya kita katakan sama-sama manusia, beda. Yesus kan tidak berdosa. Iya, mati bija. Berdosa Yesus, Deng. Mana ada dosanya Yesus? Semua dosanya orang diam pikul ki kawan saya. Iya memang. Iya. Berarti dia punya dosa. Seluruh dosa menjadi penebus dosa adalah orang yang tidak berdosa. Seluruh dosanya orang Kristen ditanggung Yesus, betul? Bukan hanya orang Kristen, seluruh dunia. Baik, saya tomo yang tanggung dosa aku, saya jamin ya Yesus, kasihan kan? Begini. Sekarang begini, Anda mengatakan Yesus tak punya dosa. Ya. Jadi kemana itu dosa-dosanya orang Kristen yang ditanggungnya? Kemana? Sudah dimatikan.
Sudah turun ke dalam kerajaan Tidak maut. bisa, Deng, tidak bisa. Di dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Orang benar masuk surga, orang salah masuk neraka. Gak ada itu. Nah, jadi kalau dosa-dosanya orang Kristen semuanya dikumpulkan di Yesus, berarti Yesus harus menanggung dosa. Di mana perginya orang menanggung dosa? Di neraka. Tanggung di kayu salib, sudah itu sudah lewat. Mati meja. Yesus mati di atas salib itu untuk nebus tauran, bukan untuk nebus dosa. Balas ya anak-anak kepunakamannya. Itu sudah lewat menjo. Aduh. Terus kalau diskusi begini daripada yang lain itu, aduh, bagaimana? Iya, cocok Deng, cocok. Artinya begini, kita kan walaupun diskusi begini, tapi kita masih ceria, masih ketawa. Iya, cocok. Hah? Bagaimana? Tidak cocok sama-sama jadi selatan. Iya, nyamin tungtak aku. Dede tahu jago. Orang bilang nih bang, begitu nih memang, Deng. Begitu. Iya, cocok. Tinggal kita saja yang masing-masing bagaimana sesuai dengan anunya kita, kepercayaannya kita, toh? Oke, cocok. Iya. Nah, terus bolehkah saya bertanya juga ini? Boleh, pasti boleh. Masa tidak bisa? Iya, oke deh. Begini. Saya sudah baca ini Al-Quran, saya sudah baca terjemahannya itu semua dari awal sampai akhir. Cara sedikit. Iya, terus? Tapi kan saya tidak tahu bahasa Arab, hanya terjemahannya saja. Iya. Terus saya tidak menemukan itu istrinya Adam di dalam Al-Quran. Betulkah itu? Tidak ada memang. Ada. Kata Hawa. Oh, namanya. Kalau kata Hawa itu tidak ada. Itu dia. Istrinya Adam itu kan namanya Hawa. Iya. Kenapa dikatakan di hadits ada? Bukan di Al-Quran saya tanya ini. Di Al-Quran tak ada, nggak ada. Kenapa bisa tidak ada itu, Di? Karena Al-Quran itu bukan buku biografi untuk menceritakan tentang orang per orang. Oh, bukan. Karena kan di sini punya peran, Hawa itu kan punya peran. Iya. Perannya itu justru karena lewat dialah maka manusia itu berdosa. Mati meja. Fitnah mising itu? Kan dia mengambil itu buah pohon. Fitnah itu, Deng. Yang menyebabkan Adam berdosa itu iblis. Mati meja. Hawa ini kita bicara Hawa. Iya, Hawa itu bukan penyebab. Yang mengambil buah itu dan diserahkan kepada Adam. Penyebabnya itu iblis, bukan Hawa. Iya. Hawa itu cuman korban, kasihan. Itulah maksudnya kita lihat dari perannya dia, peran. Iya, terus? Karena dia berperan di situ, katakanlah dia korban. Harusnya kan ada tertulis namanya dia, masa tidak? Tidak dikatakan, tidak disebutkan kemudian bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan ada ayat yang berbicara mengenai Hawa, nggak ada. Tapi berbicara mengenai istri Nabi Adam alaihissalam ada. Qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya? Sampai istrinya Adam. Istrinya Adam di Al-Quran itu tidak disebutkan, di hadis disebutkan namanya Hawa. Nah, sedangkan terus dari hadis siapa yang dari mana tahu kalau hadis bilang sebutkan itu? Kan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan mendapat wahyu dari Allah. Jadi yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang perlu diketahui di sini adalah bahwa penyebutan kata Hawa di dalam Al-Quran itu banyak. Tapi berbicara mengenai syahwat, berbicara mengenai nafsu. Berbicara mengenai hawa nafsu. Contoh misalnya dalam Al-Quran. Contoh nih ya, saya bacakan di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana itu ya? Salah satunya mungkin. Tapi jangan suruh buka, saya tidak anu. Ndaji. Saya cuma saya cuma hafal-hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa qaumin qad. Ya, itu dia. Jadi di situ ada kata ahwa. Ini berbicara mengenai hawa. Artinya nafsu, hawa nafsu. Jadi selalu berbicara mengenai hawa nafsu. Seperti itu ya, adik-adik ya. Ketika
ketika berbicara mengenai hawa nafsu berarti berbicara mengenai sesuatu yang membuat orang tertarik dengan syahwat. Qul inni nuhitu an a'budan ladzina tad'una min dunillah kulla attabi'u ahwa'akum. Nah, berbicara mengenai hawa di situ. Hawa nafsu artinya nafsu. Jadi hawa itu identik dengan nafsu. Adam ketika kemudian digoda oleh iblis, dia tidak bernafsu. Tapi ketika kemudian perempuan ini yang didatangi untuk mengajak makan buah itu, perempuan ini bernafsu. Berarti dia ada keinginan, ada hasrat. Maka dikatakan hawa nafsu dalam bahasa kita. Bahasa Al-Quran juga mengatakan begitu. Tapi tidak disebut namanya istrinya itu sebagai hawa di dalam Al-Quran. Hanya hadis Rasulullah yang kemudian menjelaskan bahwa nama istrinya itu adalah Hawa. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam jannah dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada sesuka kamu, ya. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jangan dekati, tapi ternyata dia bernafsu. Hawa ini bernafsu, dia punya hawa nafsu. Jadi hawa itu identik dengan nafsu. Begitu abangku. Berarti itu cikal bakal timbulnya poligami. Ya, semuanya. Korupsi, nepotisme, makan makanan haram, minuman haram, semua itu berasal dari hawa nafsu. Toh, benar nggak? Iya, tapi saya masih sanksi itu maksudnya. Belum adakah penyelidikan atau penelitian kenapa tidak ditulis namanya Hawa? Padahal kan masih 2 orang waktu itu. Jangan terlalu jauh, Bang. Tidak ada namanya Aminah dalam Al-Quran. Padahal beliau ini wanita yang melahirkan, yang akan menerima Al-Quran. Tapi tidak disebut namanya. Bahkan Abdullah bapaknya tidak disebutkan namanya. Anak-anaknya, istrinya juga tidak disebutkan kemudian namanya. Kecuali sebagian saja. Tapi orang tuanya, ibunya, mamanya nggak disebut. Jadi untuk apa disebutkan kemudian nama istrinya? Kan sudah jelas. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Nah, umat Islam kalau semuanya harus disebutkan nama-namanya, berarti Al-Quran, umat Islam tidak lagi nanti menghabiskan waktunya untuk mempelajari Al-Quran. Karena sudah diterangkan secara terang-terang. Bukan, maksud saya begini, yang berperan saja yang disebutkan di dalam misalnya kitab seperti kalau misalnya kita nonton film, yang ada namanya itu yang berperan saja. Yang di luar dari itu tidak perlu ada namanya. Itu kan di sini kan Hawa ini sangat berperan. Itu kan maunya kita. Anda kan Bang Pens kan maunya kayak begitu. Apakah tidak ada penelitian kenapa sampai Hawa itu tidak tertulis namanya di situ loh? Begitu maksud saya. Apakah lupa dituliskan atau bagaimana? Bukan. Yang dituliskan baginda Rasulullah Muhammad yang disampaikan. Quran itu, kan? Iya, itulah bukti bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak meniru-niru kitab sebelumnya. Kalau dia meniru, tinggal ditulis Hawa di situ. Tapi Al-Quran tidak menyebut. Maksudnya Muhammad yang tulis atau memang diturunkan? Diwahyukan. Ini ayat diwahyukan, semuanya diwahyukan. Karena diwahyukannya seperti itu, tidak menyebutkan nama Hawa, maka diterangkan dan dijelaskan kemudian Al-Quran itu tidak ada nama Hawa. Masa mau ditambah-tambahi? Bukan ditambah-tambah, jangan sampai maksudnya lupa gitu loh. Oh enggak lah, tidak mungkin itu. Ya artinya kan hanya anggapan saya saja toh, artinya tidak usah dilanjutkan. Dinda Daman monitor. Ya Gurunda. Bisa tunjukkan tentang nama Hawa di dalam hadits, ada kan ya? Ada. Itu terjawab dengan metode Al-Quran dan metode hadis. Iya. Nah, jadi gini. Ya kalau hadis ada kalau hadis. Nah, jadi gini. Jadi turunnya Al-Quran yang harus diketahui Bapak Fans, turunnya Al-Quran itu untuk apa itu kemudian menjadi ibadah, kemudian menjadi hafalan, kemudian menjadi sebuah bacaan dan zikir.
Sekarang gini, metode daripada Al-Quran namanya metode ijmal. Arti metode ijmal, metode pokok pembahasan. Metode penyampaian ataupun penjabaran daripada metode pokok itu namanya metode tafsili yang diperkenalkan oleh Nabi. Maksudnya tuh gini, sang sumber utama daripada pemaksudan Al-Quran itu ada pada Allah. Untuk penyampainya ada Jibril, sang penerimanya ada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk orang yang paling hak dalam menjelaskan Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya kepada Bang Fen, seandainya Al-Quran ini dibahas semuanya isi daripada keluasan pemahaman ilmu Al-Quran, maka Al-Quran itu segede 3 tronton, nggak sebesar yang kita pegang sekarang. Karena isinya penjabaran semua. Karena Al-Quran berlandaskan untuk dihafal, untuk dibaca, untuk diteliti, maka Al-Quran itu dalam metode ijmali disingkat padat dengan seringkas-ringkasnya, yang kemudian penjabaran yang sangat luas itu ada pada sang penyampainya, yaitu Rasulullah. Bisa dipahami insya Allah? Nah, dilanjutkan. Ya. Ya. Cukup ya. Cukup. Oke. Nanti ada episode berikutnya toh. Oke, saudara. Sekarang umur 12 tahun, ya nanya ke Pak Rudi, Pak Om Rudi,